pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk pimpin doa. Berdiri. Bersiap. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk teman-teman. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Ada yang nggak hadir? Ada Bu. Coba ketua kelas siapa yang tidak hadir? Vicky Nawi Basri. Vicky kenapa nak? Sakit Bu. Sakit. Semoga cepat sembuh. Tadi kita sudah berdoa. Kita sudah mohon kekuatan dan kepintaran supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hai. Oke. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Alvira? Tentang homogen dan heterogen. Oke, bagus. Tentang campuran homogen Dan heterogen. Nah, sekarang coba kamu lihat yang ada di papan. Yang nomor 1 itu gambar apa nak? Air campuran air. Iya. Lalu gambar yang kedua. Iya. Berarti ada 2 ya. Yang pertama itu adalah gambar air bercampur pasir. Yang kedua adalah Air campuran garam. Jadi dari gambar di atas, yang gambar nomor 1 itu jenis campuran apa? Heterogen. Heterogen. Lalu jenis campuran yang kedua itu campuran apa? Homogen. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Dapatkah campuran tersebut dipisahkan kembali menjadi zat murninya? Bisa. Iya. Jadi kita lihat dulu, Ibu tayangkan dulu video bagaimana cara memisahkan campuran tadi menjadi kembali kepada zat murninya. Perhatikan ya nak ya, nanti Ibu kasih pertanyaan. Sudah kelihatan? Disimak ya nak ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa campuran terdiri atas 2 zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Videonya sudah dilihat. Nah, dari video tadi berarti zat-zat dapat dipisahkan. Ada berapa tadi cara pemisahan campuran? Oke, dapat? Ada 5 Bu. Dapat kamu sebutkan nak apa saja itu? Pertama filtrasi, Ya, sentrifugasi, kromatografi. sublimasi, Dan satu lagi, ada yang ingat? destilasi. Oke, tepuk tangan buat dapat. Jadi ada 5 dari semua percobaan ini. Kita akan melakukan sebuah praktek. Alat-alat yang kemarin Ibu suruh sudah dibawa? Sudah. Ada sebuah masak
silakan. Semakin meningkat jumlah populasi manusia, semakin banyak pula sumber daya alam yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam apa sajakah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia? Salah satu sumber daya alam yang merupakan kebutuhan dasar hidup manusia adalah air bersih. Terlebih ketika daerah ini mengalami bencana banjir, misalnya, air bersih merupakan suatu hal yang berharga. Di kota-kota besar, pemenuhan kebutuhan bahan baku air bersih dipenuhi dengan memanfaatkan sungai besar yang melintasi kota. Air sungai yang melintasi kota berwarna coklat dan mengandung sampah, sehingga bila dikonsumsi sebagai air bersih tanpa pengolahan yang menandai akan menimbulkan berbagai penyakit. Salah satu usaha sederhana yang bisa kita lakukan adalah melalui penjernihan air. Ada berbagai cara penjernihan air. Menurut kalian, dengan cara penjernihan air yang seperti apa yang dapat kalian lakukan secara sederhana? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan supaya peserta didik mampu. Ada yang bisa membacakan tujuan pembelajaran? Oke, nomor 1 J, silakan. Melalui kegiatan literasi dari buku dan internet, peserta didik mampu mengidentifikasi metode pemisahan campuran berdasarkan prinsip kerjanya dengan benar. Ya, yang kedua. Silakan, Nak. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dari buku dan internet, menganalisis aplikasi metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ayo, yang ketiga. Oh, boleh. Melalui kegiatan literasi, diskusi kelompok dan percobaan, peserta didik dapat mendesain alat penjernih air yang efisien dengan benar. Oke, yang keempat. Ya, silakan. Melalui kegiatan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis prinsip kerja alat penjernih air dengan benar. Ya, satu lagi yang terakhir. Ya, silakan, Nak. Yang kelima, melalui presentasi hasil percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat laporan alat penjernih air dengan bahan yang ada di sekitar dengan benar. Iya, jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya, adapun penilaian yang akan kamu dapatkan hari ini, yaitu yang pertama adalah penilaian sikap. Nanti Ibu perhatikan apakah kamu disiplin, jujur, tanggung jawab, santun, nanti ya kelihatan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua adalah unjuk kerja. Jadi nanti kamu ada diskusi kelompok, ada mempresentasikan hasil percobaan. Nanti di situ Ibu nilai. Ibu nanti jalan ke kelompok masing-masing, lalu Ibu nilai bagaimana kamu cara berdiskusinya. Lalu waktu presentasi juga nanti Ibu nilai bagaimana cara kamu mempresentasikannya, ya. Lalu yang ketiga yaitu tetaplah evaluasi atau tes tertulis. Jadi KKM kamu dalam pembelajaran ini adalah 75. Silakan kamu kerjakan. Kelompoknya ini kan udah Ibu bagi minggu lalu, ya. Jangan lagi ada yang berubah-ubah. Dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu setengah jam. Lalu nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo silakan mulai bekerja. Coba jelaskan apa yang sudah kalian bawa dari rumahnya. Kanvas, tisu, kerikil kecil, kerikil besar, pasir, arang, air kotor. Oke, jadi caranya bagaimana mau kalian buat? Dengan memasukkan yang pertama, memasukkan kapas, kedua tisu,
ketiga kerikil kecil, keempat kerikil besar, masukkan pasir, batu arang, batu pasir lagi, masukkan tisu. Oke, silakan kita buktikan nanti ya. Sudah, kelompok mana lagi? Sudah. Sudah ada yang keluar? Sambil dikerjakan hasil diskusinya bagaimana? Sudah mulai menetes? Kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. Dan sekarang ibu tanya, kelompok mana yang sudah selesai? Kita persilakan kelompok 2. Hasil percobaan dan pengamatan kami pada tabel berikut. Bau lumpur. Sesudahnya tidak berbau. Air tidak layak digunakan lagi. Sesudahnya air dapat digunakan lagi. Diskusi kelompok kami adalah yang pertama, adakah zat yang tertinggal pada alat penyaring yang kalian buat? Kalau ada, tuliskan. Jawabannya adalah ada, yaitu kotoran, lumpur atau tanah halus, pasir dan pasir halus. Proses pemisahan campuran yang terjadi pada penjernihan air yang kami lakukan adalah proses filtrasi. Susunan bahan yang kami gunakan pada alat penyaringan adalah kapas, tisu, kerikil kecil, kerikil besar, pasir, arang, pasir lagi, dan tisu. Manfaat dari percobaan penyaringan air sederhana yang kami lakukan adalah memanfaatkan air yang sudah dinyatakan tidak berguna menjadi berguna kembali dengan hanya disaring atau difiltrasi. Kesimpulannya adalah dengan mengetahui perbedaan ukuran partikel menyusun suatu campuran atau zat dapat dipisahkan dengan metode penyaringan. Contohnya pada alat penjernih air sederhana. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok 1, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari percobaan penjernihan air yang telah kami lakukan. Alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama, botol plastik, pasir, kerikil kecil dan sedang, arang, kapas, tisu, gunting dan air kotor. Berikut hasil pengamatan dari kelompok kami. Berikut adalah hasil susunan yang kami lakukan agar mendapatkan air jernih dari kotor. Yang kedua, berikut hasil percobaan dan pengamatan kami pada tabel berikut. Yang pertama, kondisi air sebelum dijernihkan itu air tidak layak digunakan dan sesudah dijernihkan air layak digunakan. Yang kedua, aroma bau tanah dan sesudah dijernihkan tidak berbau. Yang ketiga, sebelum dijernihkan air bercampur lumpur, sesudah dijernihkan air jernih. Yang keempat, air berwarna gelap dan sesudah dijernihkan air warna bening. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, adakah zat yang tertinggal pada alat penyaringan yang kalian buat? Kalau ada, tuliskan. Jawaban kami adalah pasir halus, lumpur, dan tanah halus. Yang kedua, proses pemisahan campuran apa yang terjadi pada penjernihan air yang kalian lakukan? Jawaban kami, proses pemisahan zat dengan menggunakan metode filtrasi zat penyaringan. Yang ketiga, setelah melihat air hasil penyaringan, apakah air tersebut dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Jawaban kami, ya, air dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membersihkan rumah atau mengepel rumah, mencuci dan membersihkan alat rumah, manfaatkan kembali air sumur yang keruh atau air sungai dengan alat sederhana. Kesimpulan dari kelompok kami dapat merancang alat penjernihan dengan bahan sederhana dan mudah didapat dalam kehidupan sehari-hari
sehingga partikel pengotor pada air dapat dipisahkan karena perbedaan ukuran zatnya. Ini hasil percobaan kami. Mana air yang sebelum? Ini adalah air yang sebelum dan ini setelah disaring dan sudah bersih. Oh, jadi airnya sudah berbeda. Coba angkat, Nak. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Jadi dari semua pembelajaran kita yang tadi, mulai dari tadi kamu menonton video, lalu kamu melakukan praktek, apa yang bisa kita simpulkan? Dari yang pertama dulu, ayo yang tadi, yang video tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Kesimpulannya adalah yang pertama, pemisahan campuran dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penyaringan atau filtrasi, contohnya memisahkan cairan santan. Yang kedua, sentrifugasi, contohnya memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Yang ketiga, destilasi, contohnya penyulingan minyak bumi. Yang keempat, kromatografi, contohnya tes urin. Yang kelima, sublimasi, contohnya pemisahan kapur barus dengan pasir yang tercampur. Oke, tepuk tangan dulu untuk data ya. Lalu apa lagi yang bisa kita simpulkan dari, tadi kan itu dari video, sekarang dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Apa yang dapat kita simpulkan yang kedua? Kevin, silakan. Penjernihan air kotor dapat dilakukan dengan cara filtrasi. Oke, berarti yang tadi kalian lakukan itu dari 5 contoh pemisahan campur yang kalian lakukan hari ini adalah Penjernihan air kotor. ya, dengan cara Filtrasi. Iya. Jadi bisa kamu simpulkan bahwa dengan cara filtrasi kamu bisa menjernihkan air yang kotor. Lalu apa lagi yang bisa kalian simpulkan hari ini? Oh, Almira, silakan. Alat penjernihan air yang telah dibuat dapat memisahkan zat pengotor pada air kotor dan menghasilkan air jernih yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pembelajaran yang tadi itu bisa kamu terima? Bisa. Bisa kamu pahami? Bisa. Adakah hal-hal yang tidak bisa kamu pahami? Oke, berarti tadi sudah bisa kamu lakukan, sudah kamu praktekkan, dan hasilnya sudah nyata. Hari ini kamu sudah menerima pelajaran dengan baik. Karena itu kita lakukanlah evaluasi. Oke, kamu kerjakan cukup 5 menit, ya. Silakan dikerjakan, diisi namanya. Ya, kalau sudah boleh dikumpulkan per kelompok ya, tidak usah maju semuanya. Satu aja mewakili satu kelompok. Ayo silakan. Alat-alatnya ke tempat semula. Ayo. Ya. Sambil dikumpul, sambil dikembalikan. Sudah? Sudah semua mengumpul? Alat-alatnya sudah disimpan semua? Dilihat itu ada air bak yang kotor. Siapa yang bisa menjawab? Siap. Nah, silakan. Perhatikan fenomena di atas. Hal ini dikarenakan air PDAM yang mengalir ke rumah warga sangat keruh. Air tersebut berwarna kecoklatan dan memiliki bau yang kurang sedap sehingga warga enggan untuk menggunakan air tersebut. Adapun solusi yang dapat digunakan untuk mengulangi permasalahan warga tersebut yakni dengan menggunakan metode pemisahan campuran B, filtrasi. Oke, jawabannya adalah B.